Halo, selamat pagi Indonesiaku. Ketemu lagi dengan saya Dr. Pot. Kali ini saya ingin menjawab banyak banget kolom komentar ya yang belum paham tentang kapan saya dinyatakan sembuh, kapan saya dinyatakan tidak menular dan aman berkumpul dengan keluarga ya, dengan keluarga kembali aman bekerja ya. Ini rekomendasi terbaru karena kenapa? Karena kemarin pada bulan Agustus saya membuat video tentang rekomendasi WHO ya, berdasarkan rekomendasi terbaru saat itu yang keluar bulan Juni dan kemudian diadopsi oleh Kemenkes pada bulan Juli. Ternyata orang-orang bilang, lah itu kan bulan Agustus, sekarang kan sudah bulan Januari. Nah, ini saya beritahu tentang update yang terbaru, kriteria sembuh, kapan dinyatakan sembuh dan tidak menular lagi dari CDC ya. Apakah sudah berubah, apakah merubah rekomendasi WHO dan Kemenkes? Nah, kita lihat ya. Yang pertama tentang orang yang tidak bergejala atau OTG dulu sebutannya ya. Jadi dia itu terkonfirmasi COVID karena dari swabnya ternyata positif ya, tapi dia nggak ada gejala sama sekali. Itu kapan dinyatakan sembuh ya? Itu tetap ya rekomendasi CDC berdasarkan ribuan penelitian yang dianalisis dari jutaan pasien ya. Kalau saya sendiri, Dr. Pot, saya merawat pasien-pasien COVID-19 ya sejak bulan April ya. Dari bulan April, Mei, Juni, Juli di Wisma Atlet kurang lebih 6.000 pasien. Kemudian bulan Agustus saya lanjutkan di rumah isolasi di Balikpapan ya, Asrama Haji Balikpapan, mulai Agustus, September, Oktober ya. Terus kemudian saya lanjutkan lagi di sebuah perusahaan ya di Kota Balikpapan juga. Saya juga masih ngurus pasien-pasien COVID ya. Sekarang kita kembali lagi ke tadi, kapan dinyatakan sembuh orang yang OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala, ya ingat ini ya, pegang baik-baik, harus dipercayai ya, harus yakin ya. Kenapa? Ini berdasarkan penelitian, ribuan penelitian, dan yang mengeluarkan adalah para ahli ya, ahli yang benar-benar tidak asal ngomong, tidak asal bicara, tapi berdasarkan penelitian yang mendalam ya, bahwa orang tanpa gejala itu hanya 10 hari saja ya setelah swab, karena nggak ada gejala ya. Jadi di swab kapan? Tanggal 1 misalkan, 10 hari kemudian tanggal 11 ya, 1 tambah 10 tanggal 11. Setelah itu kembali ke keluarga, nggak usah swab lagi, nggak usah swab antigen, rapid antibody, swab PCR, nggak usah sama sekali, langsung kumpul sama keluarga, aman ya, tidak menular lagi. Itu berdasarkan ribuan penelitian dari jutaan pasien COVID-19 ya. Dan itu belum merubah rekomendasi WHO terbaru ya, yang dikeluarkan bulan Juni, juga Kemenkes di bulan Juli ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana dengan pasien yang bergejala dok? Yang bergejala misalnya nih batuk, pilek, panas dan lain sebagainya ya. Gejala yang paling diperhitungkan saat ini ya, itu kita bagi dua ya. Gejala utama yang dianggap sebagai gejala utama dari COVID-19 adalah demam. Di luar itu adalah gejala tambahan, misalkan ada batuk, pilek, nyeri sendi, nyeri otot, sakit kepala dan lain-lain, diare itu gejala tambahan, anosmia itu gejala tambahan. Gejala utamanya adalah demam. Nah, CDC merekomendasikan bahwa minimal 10 hari ya. Jadi dari gejala plus 10 hari plus minimal 1 kali 24 jam tidak ada demam, itu boleh kembali ke keluarga, boleh kumpul kembali dengan suaminya, yang suami boleh kumpul kembali dengan istrinya, yang punya anak boleh kumpul lagi dengan anaknya ya. Misalkan nih tanggal 1 mulai pilek ya, meriang, kemudian tanggal 3 di swab dan hasilnya tanggal 5 keluar positif. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari swab atau dari gejala? Dari gejala. Ngitungnya dari gejala ya. Gejalanya mulai tanggal 1 ya udah tanggal 1 dihitung ya. Mulai demamnya tanggal 1 dan meriang sama pilek, kemudian ditambah 10. Tanggal 10 berarti tanggal 1 tambah 10 tanggal 11. Tanggal 11 itu ditunggu 1 kali 24 jam. Kalau sudah tidak ada demam ya, tanpa obat loh ya, tanpa obat syaratnya. Jadi ada orang yang masih demam tapi minum obat terus nggak demam, itu bukan seperti itu ya. Tidak ada demam sama sekali walaupun nggak minum obat demam ya.
tapi saya masih ada anosmia dok, masih ada batuk sedikit-sedikit, masih ada pilek, nggak apa-apa ya. Jadi dari rekomendasi CDC, walaupun ada gejala yang lain selain demam, 1 kali 24 jam tidak demam ya, itu sudah boleh kembali ke keluarga, sudah tidak menular, sudah tidak berbahaya lagi ya. Yang istri boleh ketemu suaminya, yang suami boleh ketemu istrinya, boleh ngumpul sama anaknya, silakan, sudah aman ya. Itu yang gejala ringan dan sedang. Kemudian yang gejala berat gimana dok? Yang gejala berat, CDC menyatakan bahwa minimal adalah 20 hari ya kalau yang gejala demam berat ya. Gejala berat itu artinya apa? Gejala berat itu artinya sudah memerlukan bantuan oksigen ya yang cukup intens ya. Karena saturasi oksigennya sudah turun sampai 93% ya. Orang normal saturasi oksigennya adalah 95 sampai 98 sampai 99. Tapi ini udah turun sampai 93. Akhirnya masuk ICU. Nah, itu namanya berat ya. Sudah berat. Nah, itu 20 hari setelah gejala pertama muncul. Setelah misalkan panas atau meriang atau mulai sesak nafas atau batuk atau anosmia ya, gitu. Loh dok, gimana kalau saya ini gejala ringan nih? Kembali lagi yang gejala ringan dan sedang tadi ya. Kalau orangnya masih anosmia, masih batuk-batuk dikit, nggak masalah ya. Walaupun masih batuk-batuk dikit, masih anosmia, kalau sudah 10 hari dari gejala, bukan dari swab ya, jangan bingung lagi ya, nggak usah tanya lagi nanti di kolom komentar ya. Dari pertama kali bergejala ya, mulai meriang misalkan, atau mulai flu, mulai sakit kepala, mulai pilek ya, mulai batuk ya. Dari itu sampai tambah 10 hari. Kalau ternyata tidak ada demam setelah 1 hari, 1 kali 24 jam, CDC itu mempersilahkan dan memastikan bahwa itu tidak menular lagi ya. Jadi hari ke-11 setelah gejala, silakan kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing. Yang mau bekerja di perusahaan silahkan bekerja. Loh terus, tapi perusahaan saya nggak percaya dok dengan itu, dia maunya swab. Ya silakan aja, mungkin dokter perusahaan Anda jauh lebih pintar daripada para profesor yang meneliti virus COVID ini, jutaan pasien virus COVID ini ya. Kalau saya sangat percaya dengan mereka ya. Saya sendiri juga merasakan merawat ribuan pasien, ratusan pasien di Balikpapan ya. Dan di perusahaan juga puluhan pasien juga saya rawat gitu. Jadi mungkin dokter perusahaan juga harus diberitahu bahwa kita harus yakin dengan hasil penelitian, bukan dengan asumsi kita sendiri ya. Bukan dengan ketakutan kita sendiri. Kita nggak perlu takut, kita harus menghadapi virus ini dengan cara yang tepat, yang benar ya. Kalau nggak tepat dan benar, kita kacau balau ya. Kita harus mengikuti rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh para ahlinya ya. Walaupun ya, kalau misalnya nih rekomendasi WHO menyatakan 3 kali 24 jam, artinya 3 hari ya. Artinya setelah bebas gejala itu 3 hari. Itu mau lebih hati-hati monggo ya, tapi nggak perlu sampai di swab bolak-balik, itu nggak perlu sama sekali ya. Terus kemudian kalau mau mengikuti ya, kalau yang di rumah ya mau mengikuti rekomendasi CDC terbaru, silakan, dan saya sangat mendukung Anda sekalian ya. Saya sangat mendukung dan saya yakin itu sangat aman ya, sangat-sangat aman. Jadi cukup 1 kali 24 jam langsung ngumpul sama keluarga, nggak ada demam ya, demam saja loh ya. Gejala lain masih ada nggak apa-apa. Yang penting nggak ada demam 1 kali 24 jam plus 10 hari tadi ya. Jadi 11 hari. 10 hari sudah diisolasi mandiri plus 1 hari 1 kali 24 jam tidak ada demam, silakan ngumpul dengan keluarga. Itu yang CDC terbaru. Walaupun belum diadopsi oleh Kemenkes ya, sama WHO belum mengubah rekomendasinya, tapi kita boleh mengikutinya. Karena saya yakin sekali bahwa itu aman ya. Oke, nggak usah bingung lagi ya. Cukup 11 hari kalau bergejala. Yang penting nggak ada demam lagi. Ingat itu ya. Dadah.